Jemaat GKT yang dikasih Tuhan, Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa, pasti luar biasa. Sebab Allah yang kita sembah pagi ini adalah Allah yang luar biasa, amin. Haleluya. Biar kita mau menyembah Tuhan luar biasa, lebih luar biasa lagi, haleluya. Kita persiapan hati kita. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu GKT di tempat ini Tuhan. Kami datang, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau berikan ya Tuhan. Ajar setiap kami umat-Mu untuk kami terus menghitung hari-hari kami ya Tuhan, agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Biar Engkau yang terus beracara di tempat ini Tuhan. Ambil alih ibadah raya kami pagi ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan di tempat ini. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melayani Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi ini. Terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Yesus. Mari Bapak
sebab Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi katakan sebab mulia Tuhan. Sebab yang mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semuanya. Atas semua yang dipuji, atas semuanya, atas Pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Kudus pada pagi hari ini kiranya datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dengarkanlah Mazmur 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapak, kami saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang satu minggu ini Tuhan kami boleh lalui. Kami yakin dan percaya Tuhan kami bisa melalui satu minggu ini karena pertolongan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang menyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang melihat, Engkau yang mengoreksi setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, kesalahan-kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja, biarlah Tuhan ampuni kami. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kami untuk menganggungkan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan, supaya kami mengundang hadirat-Mu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami yang datang membuat sakit penyakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan pulihkan setiap kelemahan kami Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan pertolongan, Gusti berikan penghiburan Tuhan, Gusti berikan berkat senantiasa atas kehidupan kami Tuhan, sehingga pintu hati kami, pikiran kami fokus hanya kepadamu Bapa. Dan kami yakin dan percaya naungan Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami serahkan pelayanan kami pada hari ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik worship leader, singer, pemain musik, aser, berdoa sapaat, guru sekolah minggu yang menjalankan LCD. Kami yakin dan percaya Tuhan, sekecil apapun bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan kepadamu Bapa. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan menyertai setiap pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi upaya yang harum di hadapan, menjadi berkat buat jemaat di tempat ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu Evangelis Dewa yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Firman-Nya dibagikan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tetangga kiri kanan kami yang mendengarkan, mereka juga boleh diberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan saudara-saudara kami Bapa yang saat ini tidak bisa hadir mungkin karena sakit, penyakit, kelemahan tubuh Tuhan. Kami yakin dan percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup menjamah, menyembuhkan segala penyakit yang mereka alami Tuhan, sehingga kesembuhan itu boleh terjadi atas hidup mereka. Yang bermalas-malasan Tuhan, ketuk pintu hati mereka yang saat ini sedang dalam perjalanan Tuhan, sertai langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tentang kiri kanan kami juga kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman yang akan dibagikan,
boleh memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan sekali lagi hanya di dalam engkau kami yang hidup. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas ibadah kami, dan biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu masa sukacita, amin. Haleluya, mesti pakai berdiri ya. Kita makan satu pujian, Yesus Allah kita perkasa, haleluya. Dialah Raja, dialah Raja, haleluya. Janji
kasih Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Ayo persilakan. Oh ya, Mama Eva ya. Ayo Mama Eva. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Iya, saya akan menyaksikan pemberkatan Tuhan yang kemarin saya 2 minggu yang lalu saya dirawat. Saudara yang kasih Tuhan, tadinya saya kira saya itu darah tinggi. Ternyata tidak ada, hanya ada vertigo. Terus dokter bilang kalau vertigo Bu biasa, kalau nggak muntah nggak apa-apa. Tapi kalau muntah itu yang dikhawatirkan. Saudara yang kasih Tuhan, saudara saya di sana berobat ada kali 4 hari. Terima kasih pertolongan Tuhan buat saya luar biasa. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dikemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Ya. apapun yang terjadi semuanya, kita katakan Tuhan baik. Masih ada lagi mau bersaksi?
saksi, silakan. Yang mau saksi ujian boleh. Ada lagi ya? Ya udah ya. Udah. Remaja mau ujian yang menyanyi. Ikut boleh tuh remaja. Begitu semangat, jangan lihat. Karena kami mengundang pemuda remaja untuk ke depan. Jangan lama tua nanti. Anak muda. Semua. Ayo, jangan mau kalah sama anak-anak kita yang kecil. Ayo semangat. Anak muda, anak remaja.
Kan terus habis ini Bapak Ale. Tim Bapak Ale. Kemudian bagi anak-anak muda yang lebih semangat. Haleluya. Mari singers kami undang. Oh ya, ada satu lagi Bapak Ale sama Mama Ale ya? Oh enggak. Mungkin ini Bapak Rudra harus saksi namanya. Oh enggak. Baik, kita mau siapkan hati kita. Kita menghadapi kebenaran firman Tuhan. Kami terus bersyukur Tuhan Allah sampai saat ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus terus memelihara setiap kami Tuhan umat berikan kami Tuhan oh sebentar kami Tuhan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu firman-Mu Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan saudara Theo lebih dan lebih lagi Tuhan biarlah hikmat-Mu itu untuk hamba-Mu Theo Tuhan pada suatu pengertian dan pengertian yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar kami umat-Mu yang mendengarkan sebagai isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jemaat GKT yang kasih Tuhan. Kita nomor satu, pujian Yesus. Engkau yang kami puji. Haleluya.
kesaksian Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memiliki rencana atas hidup anak-anak kami Tuhan. Masa depannya penuh harapan di dalam Tuhan. Kau sendiri yang berkati anak-anak kami Tuhan. Kau berikan kecerdasan, Kau berikan kepandaian. Roh yang takut akan Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Sehingga di dalam setiap langkah, setiap kegiatan hidup mereka Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang melindungi anak-anak kami ini Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini dilindungi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Jauhkan dari kuasa jahat, oknum-oknum jahat, ataupun rencana-rencana yang akan merusak setiap hidupnya Tuhan. Pergaulan-pergaulan buruk kami tolak di dalam nasib kami yang hidup. Dan biarlah mereka seturut dengan jalan dan kebenaran yang daripada Tuhan. Kami yakin Tuhan anak-anak kami lebih hebat daripada anak-anak yang lain Tuhan. Anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kami yakin anak-anak kami anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang dipakai Tuhan, anak-anak yang mendapat belas kasih yang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga orang tua mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap kehidupan orang tua mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan orang tua mereka Tuhan. Kau berkati senantiasa pekerjaan tangan mereka, sehingga melalui pekerjaan itu Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu Evangelis Theo yang Tuhan biarlah Tuhan sendiri yang pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan yang daripada Tuhan menguasai hidup hamba-Mu Tuhan, sehingga firman itu Tuhan boleh dibagikan buat kami dan kami boleh mengerti karena Roh Kudus Tuhan yang memberikan pengertian atas hidup kami Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya firman-Mu kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap jalannya firman-Mu Tuhan. Roh jahat iblis yang mencoba mengganggu, Tuhan singkirkan, tolak hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat, pengurus, Bapak Gembala yang pagi hari ini kebetulan tidak bisa bersama dengan kita, tapi memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani sebagai pemberita firman pada pagi hari ini. Sebelum khotbah ini dimulai, saya mau buat satu model seperti sharing group yang biasa kami lakukan di hari Kamis. Dengan cara saya akan melempar 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu, juga kepada pemuda remaja yang ada di belakang. Yang saya harapkan dari pertanyaan ini adalah silahkan beri pendapat apapun yang dipikirkan, apapun yang dirasakan tentang pertanyaan tersebut. Paham ya? Oke. Saya akan mulai pertanyaannya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan kalau anaknya selalu mengeluh nggak suka dengan menu makanan yang Bapak Ibu sediakan di rumah? Sekali lagi, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau anaknya selalu mengeluh nggak suka dengan menu makanan yang Bapak Ibu sediakan di rumah? Kira-kira pertanyaan itu supaya lebih mudah ya, saya akan coba lempar satu persatu. Saya mau lempar ke ibu-ibu dulu. Ibu Oma deh yang paling tua. Gimana Oma? Kalau cucunya anaknya selalu nggak mau makanan yang Oma sediakan, apa yang Oma pikirkan? Ya. Oke, berarti bersyukur atas apa? Oke, boleh. Ibu-ibu yang lain, Ibu Hutapea bagaimana Bu? Kira-kira kalau misalnya nih Gresela atau Triska gitu suka nggak mau makan apa yang Ibu masak, respon Ibu kira-kira bagaimana? Biasanya aja nggak apa-apa. Gimana Bu? Oke, kurang lebih. Nah sekarang anak-anak deh, coba yuk. Kalau kamu nggak suka menu apa yang orang tuamu masak, apa yang orang tuamu bilang sama kamu? Kita oper ya. Ari, saya tahu masakan mamanya enak, tapi misalnya, gimana Ari? Sebagai anak dong.
Kamu biasanya mengambil jalan untuk masak yang lain. Oke, menarik. Apakah pemuda remaja seragam semua jawabannya? Ada yang lain? Joshua, gimana Jos? Kalau nggak cocok sama menu masakan yang ada di rumah? Hah? Makan aja, sambil kesel gitu. Kalau bapak-bapak gimana bapak-bapak nih? Kalau misalnya bapak-bapak tahu anaknya tidak mau makan makanan yang ada disediakan di rumah. Bapak Wahyu dulu, gimana Pak? Bapak Wahyu kan anaknya kecil nih, Karen. Mungkin jawabannya berbeda nanti sama Bapak Ale yang anaknya udah besar-besar gitu kan. Gak usah kasih makan. Ini jawaban yang jujur Bapak Ibu ya. Maksudnya gak usah kasih makan tapi kasih minum. Enggak lah ya. Oke, yang lain silakan Bapak, Abang, Bapak Ale. Maksudnya nyuruh anaknya untuk begitu. Ada jawaban yang lain selain seputar ini? Boleh? Kalina? Suruh masak suruh masak sendiri ya. Kak Flora? Oh, kalau Sultan emang agak lain ya. beli nasi padang. Nah gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau dia, anak ini atau cucu atau apa sebagainya tetap melakukan hal itu meski sudah dinasihati? Apa yang dipikirkan? Ini anak yang bagaimana sih gitu misalnya. Oke, dari anak lagi dulu. Bung Henok, gimana Bung? Anak yang macam apa? Anak yang suka milih-milih makanan gini? Anak yang nggak tahu diri, wah, lugas, tegas, tajam. Ada lagi jawaban yang lain, Bapak Anugrah? Ini kan calon punya anak nih. Kalau suatu saat anaknya ke depan, apa yang Bapak Anugrah lakukan untuk mengatasi masalah ini maksudnya? Tetap dipaksa ya. Sebenarnya alasannya kenapa sih dia harus makan makanan yang kita masak? Ada yang punya jawaban nggak Bapak Ibu? Kenapa sih dia harus? Ya Bu? Oke, tapi kan Ibu nggak masak yang itu aja kan? Oke. Nah pertanyaan ini Bapak Ibu, dua pertanyaan yang saya lempar di awal ini, nanti akan ada hubungannya sama pemberitaan yang Alkitab yang kita baca. Bisa dimunculkan judulnya Bang Andes? Pada pagi hari ini, judul dari perenungan firman Tuhan yang akan kita bahas adalah menyepelekan berkat Tuhan. Menyepelekan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu karena kita hidup di dunia yang punya norma aturan, kita itu biasanya punya keterikatan dengan bagaimana harus bersikap di situasi tertentu. Contohnya, kalau saya mau pinjam uang ke Ari, nggak mungkin dong saya pinjam uang dengan wajah sombong, saya elus-elus kaki saya dulu, saya colek-colek dulu. Kalau misalnya saya dimarahin orang, tidak boleh sikapnya saya justru malah lebih melotot dari dia. Nah, dalam hal menyepelekan firman Tuhan, menyepelekan berkat Tuhan ini, berkat Tuhan itu pada dasarnya harus diresponi dengan respon yang tepat. Ada sikap yang tepat yang Tuhan minta, dan sebagai manusia kita itu mungkin secara tidak sadar menyepelekan. Menyepelekan itu artinya menganggap remeh, menganggap tidak penting, atau menganggap sudah sewajarnya hal itu terjadi. Padahal hampir setiap hari kita mengalami berkat Tuhan. Hampir setiap hari kita mengalami berkat Tuhan. Bukan dalam bentuk setiap hari saya masuk uang 10 juta. Berkat itu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita beli. Nafas kita nggak bisa kita beli. Umur kita nggak bisa kita beli. Makanan tersedia di meja kita hari ini, di tudung saji kita di rumah, adalah bagian dari berkat Tuhan yang sebenarnya sehari-hari itu kita terima. Tapi jangan sampai kita menyepelekan itu tadi. Nah maka sebagai orang percaya kita meyakini bahwa ada berkat Tuhan setiap hari. Kalau kita menyepelekan, lalu sikap bagaimana yang diminta itu? Nah maka melalui firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama membaca, merenungkan, kita belajar tentang poin-poin penting supaya kita
tidak menyepelekan berkat Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu kalau masak di rumah, tidak suka anak-anak bersikap seenaknya terhadap makanan Bapak Ibu, artinya dengan ganti-ganti menu dan lain sebagainya, itu juga yang Tuhan harapkan dari kita. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana seharusnya sikap orang percaya saat menerima berkat Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di ayat yang sudah tertera, Bilangan 11 ayat 14 sampai 23. Bilangan 11 ayat 4 sampai 23. Nah, karena ayatnya cukup panjang, kita akan baca bergantian. Ayat 4 nanti laki-laki bapak-bapak maksudnya. Ayat kelima ibu-ibu, ayat ke-6 pemuda remaja. Begitu seterusnya sampai akhir. 4 laki-laki bapak-bapak, 5 ibu-ibu, ke-6 pemuda remaja, dan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-23. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Bapak-bapak dulu ya. 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ibu-ibu. Pemuda remaja. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Rasanya, pemuda remaja. Mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Pemuda remaja. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu juga Tuhan akan memberi kamu daging. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari.
dimakan, mereka akan memakannya. Banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Silakan duduk. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan menjelaskan benang merahnya cerita ini. Benang merah cerita ini sebenarnya bangsa Israel merespon berkat dan kesetiaan Tuhan dengan cara yang salah. Bangsa Israel meresponi berkat yang dikasih Tuhan dengan cara yang salah. Jadi kronologinya begini, setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu secara luar biasa menyertai bangsa ini. Dari keluar dari Mesir sampai akhirnya 40 tahun dia di padang gurun, Tuhan itu melakukan banyak hal yang luar biasa. Kita bisa tahu dari kisah sekolah minggu bahwa siang hari Tuhan menjadi tiang awan, malam hari Tuhan menjadi tiang api. Jadi sebenarnya tidak ada generasi dari bangsa Israel yang mendapatkan penyertaan Tuhan yang seluar biasa ini. Karena Tuhan tidak menyertai orang per orang. Tapi Tuhan itu menyertai suatu bangsa. Dan menariknya bangsa ini paling banyak menyaksikan mujizat Tuhan. Paling banyak. Yang saya tulis di sini ya. Keluar dari perbudakan Mesir. Menyaksikan 10 tulah. Melihat laut terbelah supaya mereka bisa menyeberang. Menyaksikan air keluar dari batu. Diberi makanan langsung oleh Tuhan dengan rutin lewat mana dan burung puyuh. Tetapi manusia-manusia ini sepertinya punya satu kecenderungan yang sangat buruk. Samar seperti pertanyaan di awal tadi. Yaitu mengeluh dan bersungut-sungut. Seakan-akan setelah melihat semua keajaiban itu. Setelah melihat semua kebaikan Tuhan, dia masih ragu bahwa Tuhan itu mau menyelamatkannya. Karena dia merasa bahwa 40 tahun ada di padang gurun itu siksaan. Nah, kita akan melihat secara kronologi mulai dari ayat yang ke-1 sampai ke-3. Ayat 1 sampai yang ke-3 itu adalah awal mula di mana si penulis kitab menceritakan bahwa bangsa ini baru saja dihukum karena nasibnya. Dihukum dengan apa? Kemahnya dibakar. Dikasih api oleh Tuhan. Dan akhirnya kemudian baru saja dihukum, orang-orang ini mulai lagi mengeluh dengan topik yang kedua. Kalau tadi mengeluh soal nasib, kemudian orang-orang ini, bangsa Israel ini mengeluh soal makanan. Kalau di ayat 4 Bapak Ibu bisa perhatikan di situ ada kata orang-orang bajingan. Orang-orang bajingan di sini berbicara tentang bangsa lain yang ikut keluar bersama bangsa Israel dari Mesir. Berarti dia bukan orang Israel, tapi dia ngikut. Nah, orang-orang ini kemudian dikatakan di situ kemasukan nafsu rakus lalu mulai menangis minta daging. Dan orang Israel ikut-ikutan juga. Dia minta daging. Di ayat yang ke-5 dan ke-6 kita akan review secara cepat ya. Lalu turunlah Tuhan, ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada satupun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi pada masa beberapa tahun setelah keluarnya bangsa ini dari Mesir, mereka kemudian kangen sama makanan-makanan di Mesir. Tapi ada satu fakta yang sebenarnya kita harus pikirkan baik-baik. Di Mesir mereka mendapatkan makanan-makanan ini, makanan yang mereka anggap enak tadi, dengan status sebagai budak. Wajar mereka nggak beli ikan, wajar mereka tidak bayar apa-apa, karena adalah kewajiban seorang pemilik budak untuk ngasih makan budaknya. Tetapi kemudian mereka mengeluh makanan di masa memasuki padang gurun itu nggak enak katanya. Lebih baik makan enak sebagai budak dibanding makanan yang langsung disediakan Tuhan. Nanti kita bisa lihat mana itu rasanya apa. Nah,
pokok permasalahannya bukan soal berapa lama mereka udah makan mana. Pokok masalahnya itu bukan berapa lama mereka udah makan mana ini. Tetapi pokok masalahnya adalah mereka nggak percaya pimpinan Tuhan. Akhirnya menuntut terus. Kalau Bapak Ibu di sini yang punya anak pasti tahu bahwa anak yang menuntut terus itu, entah tentang sesuatu atau tentang apa keinginannya, adalah pada dasarnya bukan anak yang punya kebutuhan banyak. Tuntutannya lahir karena dia mau banyak. Bukan kebutuhannya banyak. Nah, jadi bangsa ini lama-lama curiga bahwa keluarnya mereka dari Mesir adalah cara Allah membuat mereka semua mati. Ini ada ayatnya. Silakan Bang Andes, gambar pertama. Kita akan masuk ke bagian apa itu mana. Next. Bapak Ibu. Kurang lebih penggambaran mana itu, roti sorgawi, roti yang disediakan Tuhan untuk bangsa ini tuh seperti ini. Ini hanya rekayasa ya Bapak Ibu ya, karena sekarang itu tidak bisa lagi ditemukan karena kan kita tahu bahwa ini bukan makanan yang dalam tanda petik alami. Jadi makanan yang memang Tuhan sediakan. Nah, kurang lebih gambarannya begini. Mana itu kalau di ayat yang ke-7, adapun mana itu seperti ketumbar, kelihatannya seperti damar bedola. Ukurannya sekecil ketumbar. Dan bentuknya seperti damar. Damar itu kalau damar itu Bapak Ibu tahu tawas yang buat ketiak itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia bentuknya getah tapi kecil-kecil halus, seperti ketumbar gitu. Nah, bentuknya mirip mutiara. Rasanya dikatakan di situ dapat disamakan dengan kue pipih yang dibubuhi madu atau kue manis yang diberi minyak. Setelah digiling dengan kilangan tangan atau ditumbuk dalam lumpang, mana direbus lalu dibentuk menjadi kue. Gambar selanjutnya Mas Bang Andes. Nah, kurang lebih gambarnya juga begini. Pipih-pipih gitu. Dengan ukuran-ukuran yang kecil-kecil gitu. Next. Lagi. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu belum punya gambaran bagaimana orang Israel mengumpulkan mana setiap pagi, lewat apa yang Tuhan sediakan, gambarnya seperti ini. Jadi setiap pagi mereka akan sewaktu embun turun, mana itu juga turun. Dan di situ mereka semua keluar, menyebar, ngambilin sesuai dengan kebutuhannya, dikumpulin sesuai dengan apa yang jadi keperluannya dan dimasak sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Ketika embun itu, Keluaran 16 berkata seperti ini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Gambar sebelumnya Bang Andes. Nah, sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Next Bang. Satu lagi. Nah, waktu mereka lihat mana ini pertama kali, mereka tuh bertanya-tanya, ini tuh apa sih? Berarti di situ kita dapat fakta bahwa mana ini bukanlah makanan yang sudah dikenali sebelumnya. Kalau waktu saya belajar firman Tuhan ini, banyak orang menyebut bahwa mana ini adalah jamur yang sejenis jamur yang sudah punah gitu. Punah karena pemanasan global ya. Tapi percaya atau tidak, kita mau percaya atau tidak, yang jelas mana ini disediakan Tuhan setiap pagi. Orang bisa ngambil sebanyak-banyak itu, ukurannya nanti kita bahas. Apakah ini sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Mana itu Bapak Ibu Saudara? Artinya apakah ini? Mana itu artinya apakah ini? Karena makanannya segitu asing, mereka nggak punya nama buat itu. Apakah ini gitu? Nah, beginilah perintah Tuhan. Ini mekanisme pengambilannya ya. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya segomer seorang. Segomer itu 3,6 liter ukuran zaman sekarang. Berarti satu keluarga itu menghabiskan 3,6 liter. Di sini ada yang 2 liter sehari di rumah. Nah, ini lebih parah, 3,6 liter. Sebanyak itu dia boleh ambil mana itu. Bayangin 3,6 liter dikali. Kalau tadi jumlah laki-laki yang berjalan, orang yang berjalan kaki katanya 600.000 ya. Kita bagi aja lah satu keluarga 4.
600.000 berarti sekitar 150.000. 150.000 kakak. Gitu-gitu lah ya kira-kira ya. Satu orang ambil 3,6 liter. Maka orang yang mengumpulkan banyak dikatakan dalam Alkitab tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, di sini ajaibnya mana Bapak Ibu? Ajaibnya mana itu? Yang ngambil banyak enggak kurang. Yang ngambil sedikit dia juga enggak kelebihan. Oh, yang ambil banyak enggak kelebihan, yang ambil sedikit juga enggak kurang. Kalau ada satu kalimat yang mengatakan tadi bahwa mana itu adalah sebuah tanaman yang sudah punah dan lain sebagainya, kayaknya ini jadi kunci bahwa mana itu adalah benar-benar diciptakan Tuhan, disediakan Tuhan untuk orang Israel. Mana adalah makanan ajaib khusus dari Tuhan buat bangsa Israel. Tetapi yang menjadi ironisnya adalah mereka bosan. Mereka milih makan timun, ikan, semangka, bawang prei dan lain sebagainya. Gak ada masalah, ini mungkin problem selera ya. Tapi bukan cuma problem selera, problemnya adalah mereka gak mau lagi hidup dengan aturan yang Tuhan kasih. Di ayat yang ke-10 kita lompat. Ketika Musa mendengar bangsa itu, orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Akhirnya saya kira wajar kita ambil kesimpulan Musa ini juga mulai capek dengan kelakuannya orang Israel. Mulai capek dengan kebiasaannya mengeluh, bersungut-sungut. Mungkin Musa juga sebagai pemimpin mengalami lelah fisik, lelah emosional, memimpin sebuah bangsa yang jumlahnya sebanyak itu. Harus bertanggung jawab menyediakan makannya, harus bertanggung jawab atas keselamatannya, harus bertanggung jawab menjadi mediator, menjadi jembatan kepada Tuhan. Akhirnya Musa meminta dua hal kepada Allah. Yang pertama, dia meminta Allah mengabulkan keluhan bangsa Israel, minta daging. Dia minta Tuhan mengabulkan keluhan bangsa Israel, minta daging. Dan yang kedua, dia minta untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dia dibantu. Nah, tapi hari ini fokusnya enggak ke sini. Di ayat 18, Tuhan Allah mengabulkan permintaan itu bagi mereka yang mau makan daging, tetapi dengan sikap yang marah. Seorang pemuda remaja bisa ayat 18. Aldo, 18 Do. Yuk, silakan. Di depan. Tuhan memberikan kepada Mesir apa yang menjadi permintaannya, tetapi dengan sikap yang marah. Supaya relate, supaya mudah dipahami, Bapak Ibu pasti pernah dengar kasus ada seorang anak merokok di sekolah, lalu sama gurunya disuruh merokok sekali sebungkus. Atau gambaran lain lagi, kalau saya sering bolos sekolah, hukuman dari sekolah bukan bikin saya masuk terus, tapi saya diskorsing sebagai hukuman itu. Nah, hal-hal kayak gini jadi gambaran yang terjadi pada bangsa Israel. Dikabulkan permintaannya, dikabulkan keinginannya makan daging, tapi Tuhan mengabulkannya dengan marah sebagai hukuman. Ayat 21 dan 22. Musa meragukan kekuatan Allah memberi makan 600.000 orang, padahal Musa juga menyaksikan keajaiban-keajaiban, menyaksikan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kasih. 600.000 orang yang sama diloloskan dengan cara laut dibelah. 600.000 orang yang sama dikasih minum. 600.000 orang yang sama dikasih mana setiap hari, disertai setiap hari. Tapi Musa ragu bahwa Tuhan bisa kasih daging. Tuhan bisa kasih daging untuk 600.000 orang. Nah, kita lihat bahwa di sini ketidakpercayaan Musa itu kemudian pada akhirnya menjadi problem. Musa ini juga mungkin sudah terpengaruh, sudah capek lelah fisik dan lain sebagainya gitu. Bisa slide-nya Bang Andes? Oke, next. Setelah ini
Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya gambaran bagaimana burung puyuh atau daging yang dimaksud dalam ayat ini adalah contoh burung puyuh yang ada di Timur Tengah. Ini adalah daging yang Tuhan janjikan dengan kemarahan itu. Mereka merindukan makan bla 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 bla, Tuhan kirim daging seperti yang mereka minta dengan sikap yang marah tadi. Next. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu, ada 3 poin yang akan kita pelajari supaya kita tidak seperti bangsa Israel yang menyepelekan berkat Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita gak menyepelekan seperti mereka, sebagaimana kita tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada 3 poin yang akan kita pelajari dari kronologi yang sudah kita bahas tadi. Poin yang pertama, Bang Andes. Jangan menilai berkat Tuhan dari apa yang tidak kita punya. Kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan menilai berkat Tuhan dari apa yang kita tidak punya. Kalau kita merasa bahwa berkat itu adalah berarti saya punya mobil, saya hari ini tidak punya mobil, saya tidak diberkati. Enggak gitu logikanya. Menghitung berkat Tuhan itu, kesalahan bangsa Israel yang ada di sini, karena mereka fokus sama berkat yang tidak ada. Mana sudah dikasih. Penerangan perlindungan udah dikasih. Makanan minuman ada. Tetapi mereka fokus sama yang gak ada. Yang itulah yang tadi diminta tadi. Timun, bawang preis, mangka, daging, ikan-ikan. Yang mana itu adalah makanan mereka dulu sebagai budak. Bangsa Israel menafsirkan hidup mereka dari sudut mata yang tidak bersyukur. Hati yang jahat dan hanya melihat hal yang buruk. Hanya melihat hal yang kurang dalam hidupnya. Ada amin Mas Agus? Amin ya. Tapi gitu. Kalau kita nggak belajar bersyukur atau puas sama berkat yang Tuhan kasih sehari-hari, kita cuma akan fokus sama berkat-berkat yang nggak kita punya. Hari-hari ini kita semua diberkati dengan kebutuhan kita masing-masing. Hari-hari ini kita semua diberkati dengan keperluan kita masing-masing. Yang anaknya sudah tidak sekolah, mungkin Tuhan tidak kasih berkat uang SPP. Tapi yang anaknya sekolah Tuhan kasih. Yang dalam hidupnya sehat-sehat, mungkin Tuhan kasih berkat kesehatan itu. Yang dalam hidupnya lagi punya masalah, Tuhan kasih berkat yang lain. Nah, untuk itu, maka adalah sebuah kesalahan besar, sebuah kesalahan seperti bangsa Israel. Kalau kita menilai berkat Tuhan dari apa yang tidak kita punya. Kalau kita salah menafsirkan hidup kita seperti yang ada sepertinya hidup kita tuh ada dalam neraka. Kalau kita melihat berkat-berkat yang kurang terus. Kesannya hidup kita tuh enggak cukup-cukup. Padahal sama seperti yang Ibu Gembala bahas kemarin di Komsel, saya sangat tertarik tuh, dia bilang, meskipun kita tinggal di Sungai Tiram, kayaknya kita enggak punya problem yang, mohon maaf sekali lagi, yang begitu susahnya untuk makan. Nah, hal-hal itu adalah bentuk dari berkat Tuhan yang dikasih. Maka yang dihitung, maka yang dinilai adalah berkat yang ada itu. Bapak Ibu, ada sebuah lagu rohani yang bilang bahwa berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah. Next slide-nya Bang Andes. Maka kalau mau menghitung berkat Tuhan, pastikan kita menghitung berkat yang sudah ada. Pastikan kita menghitung berkat yang sudah diterima. Bukan malah berkat yang tidak ada. Lalu berkat yang belum ada bagaimana? Next. Bagaimana dengan berkat yang belum ada, yang belum kita terima? Jawabannya adalah ora et labora. Diusahakan, didoakan. Tidak dilarang kita mengusahakan sesuatu yang kita inginkan. Tidak dilarang kita berharap sesuatu untuk kita terima dari Tuhan. Enggak dilarang. Jadi, kalau mau menghitung berkat, yang sudah diterima, yang belum kita terima, harus diusahakan dan didoakan. Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Ada gambarnya, Bang Andes. Nah, ini saya udah pernah pakai ilustrasi ini. Ini adalah gambar donat. Benar ya? Bukan gemblong atau apa. Next, Bang Ade, satu lagi. Nah, ini donat yang lebih bagus nih. Semoga tidak lapar Bapak Ibu ya. Jadi, gambar donat ini adalah Bapak Ibu bayangin, kalau Bapak Ibu kasih donat ke satu orang atau satu kelompok orang, lalu mereka kesel dikasih donat. Karena mereka merasa, kok bolong sih gitu ya.
Saya jadi lumayan bolong tuh 1 gigitan atau gimana gitu yang ada di pikirannya. Tapi ada donat ini jadi penggambaran bahwa kalau kita fokus sama yang tidak ada, kita nggak bisa menikmati yang ada. Kalau kita fokus sama apa yang kurang, donat kan memang pada dasarnya bolong. Kalau nggak bolong mah namanya apa, odading apa gitu. Gitu. Jadi penggambaran donat ini adalah sebuah penggambaran di mana kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Harus bersyukur dengan apa yang sudah disediakan, berkat yang sudah dimiliki, berkat yang sudah dikasih sama kita. Makanya kalau kita makan donat, saya yakin semua di sini sependapat dengan saya. Kita nggak mungkin fokus sama bolongnya kan. Yang jadi fokus kita cuma bolongnya segede apa, jangan sampai donatnya tipis, bolongannya bisa masuk tinju lagi di situ gitu. Enggak lah. Bersyukur saat kekurangan akan membuat kita merasa cukup, bahkan berlimpah. Kalau kita tidak bersyukur hari ini, kita akan selalu hidup dalam kekurangan, kita akan selalu hidup dalam kekhawatiran. Karena bersyukur adalah tanda bahwa kita mengingat Tuhan dan mengakui kuasanya. Jadi di poin yang pertama ini Bapak Ibu, supaya kita tidak menyepelekan berkat Tuhan, maka kita harus fokus sama berkat yang sudah dikasih. Poin yang kedua, Bang Andes. Poin yang kedua, kita baca sama-sama lagi seperti tadi. 1, 2, 3. Bersungut-sungut, mengeluh. Dan tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Itu kalau kita bersungut-sungut. Nah, lebih enak mana? Lebih ikhlas mana? Ngasih uang sama anak yang sabar atau ngasih uang sama anak yang bersungut-sungut? Anak yang sabar. Kalau mengerjakan sesuatu lebih cepat dikerjakan dengan kerelaan atau bersungut-sungut? Dengan kerelaan. Yang terakhir, lebih suka cita mana menghadapi orang yang bersungut-sungut atau orang yang sabar? Yang sabar. Pada akhirnya kita semua sama-sama setuju bahwa bersungut-sungut itu bukanlah sikap orang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengurangi sedikit demi sedikit sikap bersungut-sungut itu kepada sesama kita, kepada Tuhan. Inilah bukti kedua bangsa Israel itu menyepelekan berkat Tuhan. Dia itu bersungut-sungut. Kok bisa setelah menyaksikan begitu banyak mujizat dan pertolongan Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan menolongnya lagi. Next slide. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Itu saya garis bawahi karena kesetiaannya terjadi pada bangsa Israel waktu itu. Pada masalah bangsa Israel waktu itu, Allah juga setia menjaga kita, menolong kita, memberikan solusi bagi masalah kita. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Semua problem kita saat ini, Tuhan percaya pasti kita mampu melewatinya. Nggak akan lebih dari kekuatan kita. Dan yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau Bapak Ibu sebagai orang yang Kristen sudah lama pasti tahu istilah yang bilang gini. Janji Allah itu iya dan amin. Janji Allah itu iya dan amin. Iya itu berbicara soal sikap diri kita. Kalau kita merasa, oh Tuhan akan memberkati saya. Ketika kita berkata iya, maka jemput berkatmu itu. Kerja, usahakan apapun untuk menjemput berkatmu. Dan yang kemudian ketika dikatakan bahwa janji Allah itu amin, maka itu sikap imannya. Jangan kita kerja dengan keraguan bahwa Tuhan tidak memberkati saya, enggak. Kita harus melakukan itu semua dengan percaya bahwa rencana Tuhan, janji Allah itu dalam Kristus, iya dan amin. Percaya bahwa rencana Tuhan itu kita ada di dalamnya. Percaya bahwa mendekat sama Tuhan itu adalah cara biar kita tahu Tuhan mau apa sama hidup saya. Karena pada akhirnya bersungut-sungut akan membuat kita fokus sama masalahnya, bukan sama Tuhannya. Bersungut-sungut itu membuat kita merasa dunia kita itu kecil. Bersungut-sungut itu membuat kita merasa bahwa Tuhan itu kecil. Maka
Sebagai orang percaya, bersungut-sungut itu bukanlah sikap yang Tuhan minta bagi kita saat menerima berkatnya. Poin yang ketiga, Mas Bang Andes, yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang kompak. 1, 2, 3. Next Bang, slide-nya. Apa bedanya meminta dan memaksa? Meminta itu, keputusan akhirnya mengikuti kehendak si pemberi. Kalau saya minta sama mama saya, Ma, saya mau beli motor. Maka keputusannya ada di mama saya. Dia yang memberi keputusan final. Sementara kalau memaksa, keputusan akhirnya maunya ngikuti kehendak saya. Ma, saya harus beli Aerox. Ngamuk-ngamuk nendang pintu. Karena keinginannya adalah mengikuti kehendak saya. Nah, meminta dan memaksa ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ketika kita berdoa, yang kita lakukan adalah memaksa. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan antara meminta dengan memaksa. Yang dilakukan orang Israel tadi kepada Allah, kepada Musa itu memaksa. Tuhan punya rencana lain. Jangan bersikap seakan dalam seluruh perjalanan hidup kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya Allah yang pencipta, hanya Allah sang pencipta yang tahu dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan ciptaannya. Cerita sederhananya gini Bapak Ibu, ilustrasi sederhananya. Ada sekelompok orang, pengendara motor ditanya, kamu mau apa supaya hidupmu lebih mudah? Lalu sekelompok pengendara motor ini, enggak sekelompok lah ya, banyak gitu. Lalu semua pengendara motor ini berpikir bahwa oh kalau hidup saya lebih mudah, kamu kasih saya mobil. Akhirnya dikasihlah mobil satu-satu. Setiap orang dikasih mobil. Problemnya, enggak semua orang punya garasi. Karena enggak semua orang punya garasi, otomatis parkirnya di jalan. Parkir di jalan, jalannya macet, akhirnya kembali naik motor lagi. Nah, ini adalah penggambaran bahwa kadang kita tuh merasa kita tahu yang terbaik. Padahal Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita bahkan sebelum kita meminta. Kita sudah tahu ini di perjanjian baru ya. Tuhan ingin kita meminta sebagai bentuk kedekatan kita sama Tuhan. Kalau dekat berarti kan berani minta. Gambarannya kayak gitu. Kalau saya gak dekat sama bapak saya, gak berani saya minta uang sama dia. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka berani kita meminta apa yang menjadi keinginan kita. Syukur-syukur apa yang jadi isi hati Tuhan, apa yang jadi rencana Tuhan. Sama juga dengan apa yang jadi keinginan kita. Jadi kalau meminta saja diberikan, maka untuk apa memaksa? Maka tetap setia dan bersabar mengikuti waktunya Tuhan. Meminta bukan memaksa menjadi poin yang ketiga tentang bagaimana supaya kita tidak menyepelekan berkat Tuhan. Maka kesimpulannya, terakhir Bang Andes. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita bahkan sebelum kita meminta. Tuhan mau kita meminta sebagai bentuk kedekatan kita sama Tuhan. Jadi kalau kita minta saja diberikan untuk apa? Memaksa, tetap setia dan bersabar mengikuti waktu Tuhan. Terakhir. Maka kesimpulannya dari khotbah pagi hari ini adalah ini Bapak Ibu. Supaya tidak jatuh dalam dosa menyepelekan berkat Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan menilai berkat Tuhan dari apa yang tidak kita punya. Yang kedua, bersungut-sungut mengeluh adalah tanda bahwa kita sudah melupakan dan tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah Allah mau kita meminta bukan memaksa. Dari sini, biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita bahwa kesalahan umat Israel pada masa yang lalu gak boleh jadi kesalahan kita juga. Kekurangan umat Israel pada masa-masa yang lalu gak boleh jadi kekurangan kita juga. Ingatlah untuk selalu bersyukur karena kita pasti dipelihara. Saya mungkin gak bisa sebut satu-satu mewakili Bapak Ibu di sini, tapi saya yakin di dalam hati kita semua kita tahu bahwa hari-hari ini, hari-hari ke depannya, kita di masa ini, kita di masa lalu, kita diberkati oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita, kekuatan kita, Dia yang kasih. Berkat-berkat yang akan datang juga sudah direncanakan oleh Tuhan buat kita. Maka supaya kita tidak menyepelekan berkat Tuhan, 3 hal ini harus jadi peringatan buat kita.
Maka pada akhirnya Bapak Ibu jangan sampai next bang. Oke. Maka pada akhirnya jangan sampai kita gagal menghitung berkat Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita menyepelekan berkat Tuhan setiap hari. Pertolongan Tuhan itu nyata, pertolongan itu ada buat kita. Jangan sampai kita meragukan rencana dan kuasanya karena kita adalah umat yang dikasihi. Dan yang terakhir, untuk menutup bagian dari khotbah ini, Tuhan tidak akan pernah terlambat mengulurkan tangannya, menolong kita, membantu kita, menopang kita dari masalah-masalah yang sudah kita miliki. Mari kita tutup Alkitab kita, saya akan berdoa untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kami diajak untuk meyakini, diajak untuk mensyukuri berkat Tuhan, karena Tuhan telah setia dan melindungi kami sampai di masa sekarang itu. Untuk itu Tuhan, kami juga percaya bahwa penyertaan Tuhan akan datang, akan tiba saatnya di masa kami akan memiliki masalah-masalah. Kami juga percaya bahwa Tuhan mengharapkan kedekatan dengan kami, supaya kami tahu isi hati Tuhan, supaya kami tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Dan terlebih daripada itu Tuhan, ajar kami untuk tidak menyepelekan berkat Tuhan. Ajar kami untuk tidak menganggap sepele apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur apapun keadaan kami, apapun yang kurang, apapun yang saat ini kami pergumulkan. Hadirlah di sana Tuhan. Gandeng tangan kami Tuhan, supaya kami punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari ini dan ke depannya, supaya kami punya keyakinan bahwa Allah kami adalah Allah yang setia, bahwa Allah kami adalah Allah yang peduli kepada masalah kami. Biarlah firman ini selesai Tuhan, apapun yang menjadi poin, apapun yang menjadi nilai yang memberi rema bagi setiap hati jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini, biarlah rema itu hidup, rema itu menjadi daging, rema itu nyata dalam perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengakhiri pemberitaan firman ini. Haleluya, amin.